Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya. Di siang hari kita berpuasa dan juga kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita, juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi Subhanallah. Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi Subhanallah. Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi Subhanallah. Rabbis samawati sab'i Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. wa rabbil arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, masih halaman 86. Baris ke-9 kultu. Baris ke-9 depannya kultu. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu, saya berkata. Pengarang kitab ini berkata, Walladzi ya'kulul harama. Walladzi ya'kulul harama, orang yang memakan makanan yang haram. Wasyubuhati, dan makanan-makanan yang syubhat. Haram itu adalah jelas keharamannya. Kalau syubhat itu remang-remang, samar-samar antara halal dan haram, itu adalah syubhat yang samar-samar. In amila, jika orang itu melakukan ittaati, ketaatan pada Allah, fil zahiri, pada bentuk lahirnya, pada bentuk zahirnya, fa ta'atuhu, maka
ketaatan itu ghairu maqbulatin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang memakan makanan yang haram lalu dia melakukan ketaatan pada Allah, maka ketaatan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Koruptor, lalu dia sholat 5 waktu, maka sholat 5 waktunya tidak diterima oleh Allah. Mengapa demikian? Karena dia makan makanan yang haram, kemudian menjadi energi, menjadi tenaga, tenaganya itu digunakan untuk sholat, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Lalu dia gunakan untuk puasa, bukanya pakai yang haram, lalu puasanya tidak diterima oleh Allah. Demikian seterusnya, hadirin sekalian, rugi orang yang makan makanan yang haram. Jadi pembahasan kita masih tentang makan makanan yang haram yang memang benar-benar harus kita jauhi, hadirin sekalian. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaqbalullahu, Allah hanyalah menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja, hadirin sekalian. Koruptor itu tidak bertakwa kepada Allah, pencuri tidak bertakwa kepada Allah, makan makanan yang haram tidak bertakwa kepada Allah. Lalu ketidaktakwaan itu dia gunakan buat ibadah, maka ibadahnya sia-sia, hadirin sekalian. Nah, ini dalilnya orang yang makan makanan yang haram, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersihkan dulu. Bersihkan dengan cara taubat. Uang rakyat kembalikan kalau dia koruptor. Kalau dia pencuri, uang yang dicuri kembalikan, lalu bertaubat kepada Allah. Setelah itu nanti ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walikaunihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang baik-baik saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah hasil mencuri tidak diterima oleh Allah. Nyantunin anak yatim hasil korupsi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi buka puasa kepada orang lain maka lalu hasil mencuri, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan halal, orang yang makannya halal karena tidak tahu, hadirin sekalian. Tetapi ibadah memberi makanan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun halal ada pengaruhnya, hadirin sekalian. Jadi ada pengaruhnya. Wala budda, dan wajib ayyuradu, untuk berpaling, li'aklil harami, dari makanan yang haram. Jadi hendaklah kita berpaling sekuat tenaga menjauhi makanan yang haram, fi ta'atihi, di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, minal awaridi, dengan bentuk berpaling, al-zahirati, yang zahir, wal batinati, dan yang batin. Kita jauhi secara fisik dan hati kita menolak terhadap makanan yang haram, hadirin sekalian. Karena makanan yang haram itu mayufsiduha alaihi, menyebabkan rusaknya ibadah kepada Allah, yuhbituha, menghancurkan ibadah pada Allah, wa yukhrijuha min kauniha ta'atan, dan kegiatan itu tidak dinamakan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan dari sumber yang haram tidak disebut ketaatan pada Allah, itu namanya ketaatan zahir, seolah-olah taat padahal tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah dari uang korupsi seolah-olah sedekah padahal bukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya itu tidak disebut ketaatan pada Allah, hadirin sekalian. Jadi kita harus benar
harus benar-benar menjauhi hadirin sekalian. Wa man ta'ammala, barang siapa yang merenungkan, zalika yang demikian itu, wa jarraba dan melaksanakannya, an nafsihi terhadap dirinya, au min ghairihi atau dari selainnya, arafahu yang dia kenal, illam yakun maghruron, meskipun orang tersebut tidak termasuk orang yang terpedaya, mustadrijan secara bertahap. Hadirin sekalian, kita misalkan misalkan ada orang yang korupsi lalu ngasih makan anak, berarti untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain juga. Orang lain itu adalah anaknya sendiri yang dia kenal. Anaknya nggak berdosa, hadirin sekalian, anaknya tidak berdosa. Istrinya yang dikasih makan yang haram, kalau dia tidak tahu tidak berdosa, hadirin sekalian, tapi tetap punya pengaruh. Apa itu pengaruhnya? Pikiran anak tersebut cenderung kepada yang haram, hadirin sekalian. Jadi orang yang makan makanan yang haram, meskipun dia tidak tahu, pikirannya cenderung mengarah kepada yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan berharap anak itu nanti soleh kalau sekolah lalu dia berprestasi. Tidak, hadirin sekalian. Orang yang makan makanan yang haram tidak bisa soleh, hadirin sekalian. Jadi orang tuanya harus bertaubat, lalu makan makanan yang haram, lalu makan makanannya yang halal, lalu memberi makan kepada anak makanan yang halal. Insya Allah anaknya bisa soleh, hadirin sekalian. Jadi jangan merasa beruntung lalu dapat keuntungan yang haram lalu ngasih makan anak. Pertama, anaknya tidak bisa soleh. Yang berikutnya adalah pikiran anak tersebut akan terus negatif sesuai dengan pikiran ayahnya. Jadi cenderung kepada yang haram, cenderung kepada yang haram, cenderung kepada kemaksiatan, hadirin sekalian. Jadi meskipun anak itu tidak berdosa dikasih makan yang haram, tapi ada pengaruhnya, yaitu sulit, berat untuk ibadah. Mau ibadah berat, hadirin sekalian, tapi mau maksiat, mau kelalaian sangat mudah, hadirin sekalian. Itulah pengaruh makanan yang haram. Ya contohnya misalkan begini aja. Misalkan ada orang yang dikasih makanan hasil mencuri, orang itu nggak tahu, maka nggak tahu hukumnya nggak dosa, tapi pengaruhnya ada, yaitu timbul pikiran negatif. Itu karena dari menerima makanan yang haram yang tidak tahu, hadirin sekalian. Jadi meskipun tidak berdosa tetap ada pengaruhnya, hadirin sekalian. Wa qad tabayyana, maka sungguh jelas, lakum bagi kalian, wattadha dan sangat jelas, annal harama bahwa yang haram itu yajibu wajib, ijtinabuhu menjauhinya, bikulli halin pada setiap keadaan. Jadi yang haram itu benar-benar wajib dijauhi dalam setiap keadaan apapun, hadirin sekalian. Wa yata'ayyanu dan menjadi jelas, al-ihtirazu untuk menjaga, minhu dari yang haram, wal bu'du dan menjauhi, anhu dari yang haram, bikulli wajhin dengan segala cara. Jadi dengan segala cara kita jauhi yang haram tersebut. Insya Allah kalau yang haram kita hapus, yang halal akan diberikan. Jangan kita berpikir yang halal, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini pikiran keliru, hadirin sekalian. Untuk mendapat makanan yang halal, langkah awal adalah meninggalkan yang haram. Maka yang halal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.